rumah sakit, geger, nyesel dibuang? Biji buah ini justru bikin lemak hati lansia rontok dan usus kotor bersih. Selamat berjumpa kembali di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam, bersama saya, Dr. Irfan Ali. Bagaimana kondisi kebugaran Eyang, Bapak dan Ibu sekalian, yang teramat saya muliakan? Semoga batin selalu diselimuti rasa damai yang mendalam, dan kesehatan berkah. Coba saya mau bertanya jujur dari hati ke hati. Seberapa sering Bapak dan Ibu merasa tersiksa karena perut sering terasa buncit, keras, begah, serta penuh gas kotor yang membuat tubuh tidak nyaman? Banyak sekali orang tua yang langsung pasrah menduga bahwa perut buncit dan begah tersebut adalah hal wajar karena faktor usia senja yang menua. Padahal, 99% orang selalu membuang biji pepaya ke tong sampah karena dikira racun atau pemicu usus buntu. Hari ini saya ingin menegaskan dengan penuh rasa empati bahwa anggapan tersebut salah besar. Biji pepaya murni justru simpanan nutrisi luar biasa pembersih usus. Belakangan ini seorang dokter spesialis dibuat terkejut melihat perubahan luar biasa pasien lansianya. Penuh pasien sepuh yang tadinya buncit keras dan divonis mengalami penumpukan lemak hati, mendadak mengempis ramping. Pasien sepuh tersebut kembali bugar total secara alami hanya bermodalkan olahan biji pepaya murni yang dikonsumsi. Dengan tata cara serta takaran yang benar tanpa membuang uang jutaan rupiah untuk obat kimia buatan pabrik, hari ini saya, Dr. Irfan Ali, akan membongkar seluruh rahasia kebaikan dari biji buah yang sering dibuang ini secara santai, khusus untuk Anda semua. Simak terus penjelasan saya dari bab awal sampai bab akhir secara saksama, tanpa terputus, demi menjaga kesehatan fisik harian. Tolong perhatikan penjelasan khusus pada bab kelima nanti, karena di sana saya bagikan panduan metode terapi luar paling aman untuk melenturkan urat perut secara instan. Langkah terapi pengobatan luar ini akan menjadi jawaban paling mujarab, terutama bagi Bapak dan Ibu sekalian yang memiliki lambung teramat sensitif harian. Sebelum kita mengobrol santai lebih jauh, yuk kita bersalaman hangat dahulu dengan menekan tombol subscribe. Sekarang juga, nyalakan pula lonceng pemberitahuannya sebagai bentuk dukungan tulus agar channel ini bisa terus membagikan ilmu manfaat untuk para lansia di seluruh pelosok Indonesia. Selamat datang bagi Bapak dan Ibu sekalian yang teramat saya muliakan dimanapun berada. Mari kita duduk santai bersama di teras rumah yang teduh, sembari menikmati ketenangan hari yang damai ini. Saya ingin mengajak kita semua mengobrol dari hati ke hati mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam jaringan sirkulasi tubuh kita, seiring bertambahnya usia senja yang menua melewati angka kepala 60 tahun ke atas harian. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, saat usia kita melangkah melewati angka senja 60 tahun ke atas, seluruh sistem kompor pembakar energi tubuh kita, apinya mulai mengecil. Melambatnya kompor metabolisme di dalam tubuh orang tua ini berbanding lurus dengan menurunnya kecepatan pencernaan serta produksi cairan empedu pelarut lemak. Akibatnya sisa makanan dan lemak jahat tidak tersaring sempurna, lalu menumpuk di organ hati dan usus halus. Penumpukan kerak lemak kotor di jaringan hati, serta sisa-sisa makanan yang membusuk di dalam usus halus inilah yang menjadi biang keladi utama mengapa perut Bapak dan Ibu selalu kelihatan buncit membatu. Usus yang kotor akan menghasilkan gas beracun yang terperangkap, memicu rasa begah, mual, serta membuat napas terasa sesak tidak nyaman. Tubuh terpaksa bekerja keras menahan tumpukan racun yang tersumbat di dalam sistem pencernaan kita. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana agar kondisi organ dalam tubuh Bapak dan Ibu ini menjadi sangat mudah dibayangkan di dalam pikiran kita semua harian. Coba bayangkan sebuah selang pipa pembuangan air limbah di dapur rumah yang sudah bertahun-tahun digunakan tanpa pernah dibersihkan. Dinding dalam pipa tersebut pasti dipenuhi kerak lemak minyak yang mengeras tebal. Kondisi saluran usus dan organ hati pada tubuh Bapak dan Ibu memiliki keadaan yang teramat mirip dengan pipa pembuangan dapur yang tersumbat kerak minyak mengeras tersebut. Karena saluran pencernaan penuh tumpukan racun,
Sirkulasi darah yang menyerap nutrisi ikut tercemar kotoran. Jantung dan organ vital lainnya terpaksa bekerja ekstra keras menyaring darah kotor. Ketika terbangun di siang hari, pasokan energi rasanya tersedot habis, meninggalkan rasa pegal di otot-otot tubuh. Kondisi fisik yang tidak nyaman ini memicu rasa cemas mendalam, membuat Eyang kurang bersemangat menjalani masa senja karena takut jatuh sakit. Lalu bagaimana cara kita meluruhkan tumpukan lemak hati dan membersihkan usus kotor Bapak dan Ibu tanpa harus menggunakan bahan kimia keras? Tuhan yang Maha Pengasih ternyata sudah menyediakan penawar luar biasa di dalam kesederhanaan biji pepaya murni. Bahan alami yang sering dibuang ke sampah ini bukanlah limbah biasa, melainkan simpanan nutrisi murni dari bumi yang diciptakan dengan harga murah untuk menjaga kesehatan manusia. Mari kita bedah kandungan ilmiah dari biji pepaya ini berdasarkan data penelitian kesehatan modern, menggunakan bahasa obrolan sehari-hari yang paling gampang dipahami. Di dalam butiran biji pepaya murni tersimpan dua senyawa ajaib utama, yaitu enzim papain dan benzil iso. Kedua kandungan aktif ini bekerja secara sangat hebat, laksana sebuah cairan pembersih usus paling ganas, namun tetap teramat aman bagi tubuh lansia. Enzim papain bekerja memecah tumpukan sisa protein kotor dan racun membusuk yang menempel di selaput usus halus secara halus tanpa mengikis dinding organ, serta meluruhkan gumpalan lemak kotor yang menyumbat sel-sel organ hati. Kombinasi murni ini akan membersihkan pelemakan hati secara bertahap, sehingga perut buncit begah berangsur ramping. Di tingkat sel tubuh lansia, zat aktif biji pepaya juga memberikan efek osmotik yang seimbang untuk melancarkan pembuangan air besar tanpa memicu diare parah. Nutrisinya bekerja merelaksasi otot-otot pencernaan yang tegang, memperbaiki sinyal persarafan usus, serta membantu menstabilkan hormon stres atau kortisol di dalam dada. Ketika hormon stres diredam, sistem pencernaan akan bekerja optimal dan batin Bapak dan Ibu terasa sangat tentram. Saya ingin mengingatkan dengan penuh penekanan mengenai pentingnya memilih jenis biji pepaya yang murni dan segar langsung dari buah pepaya matang di rumah Anda. Tolong jangan pernah tergiur menggunakan produk suplemen instan kemasan pabrik yang sudah melalui proses fabrikasi kimia industri buatan. Berkah kesembuhan sejati bagi tubuh orang tua. Saya sangat memahami kalau di dalam hati kecil Bapak dan Ibu sekalian, pasti muncul rasa khawatir atau takut jika meminum olahan biji pepaya bisa memicu rasa perih di lambung. Rasa takut itu adalah hal yang sangat wajar, karena sistem pencernaan orang tua memang sudah mengalami penurunan kekuatan alami yang cukup sensitif. Kunci utama keselamatan dan keberhasilan terapi internal ini terletak pada penggunaan dosis yang sangat kecil, serta ketepatan waktu konsumsi yang teratur secara medis. Kita tidak sedang meminum ramuan ini dalam jumlah berangkut-angkut yang berlebihan, melainkan menggunakannya dalam takaran mikro sebagai pembilas racun usus. Mari kita siapkan panduan takaran detail yang sangat visual, agar mudah ditiru Eyang langsung di rumah Anda. Ambillah biji pepaya segar dari satu buah pepaya matang. Cuci bersih selaput hitamnya, lalu jemur hingga kering merata di bawah sinar matahari. Setelah kering kaku, tumbuk atau blender biji pepaya tersebut hingga menjadi bubuk halus. Takaran amannya adalah hanya seujung sendok teh saja atau sekitar 1 gram bubuk biji pepaya murni. Lalu seduhlah ke dalam 300 ml air hangat kuku di dalam gelas kaca jernih tanpa pemanis buatan. Minumlah air seduhan hangat ini secara perlahan saat perut kosong di pagi hari, setelah bangun tidur, sebelum Anda menyantap sarapan makanan padat. Proses kerjanya di dalam lambung dan usus halus akan berjalan sangat lembut karena dosisnya sangat kecil dan encer. Enzim papain akan langsung menyapu kerak lemak di dinding usus tanpa memicu rasa mulas melilit, sehingga buang air besar menjadi sangat lancar dan perut terasa plong enteng. Namun di tengah pemaparan manfaat ini, saya wajib menyampaikan sebuah disclaimer medis dengan tulus dan penuh rasa tanggung jawab dari lubuk hati saya sebagai seorang dokter. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kondisi fisik setiap orang tua diciptakan sangat unik
dan memiliki riwayat kesehatan yang tidak sama. Kita harus selalu bijaksana dalam menerapkan metode penyembuhan tradisional ini demi keselamatan jiwa raga kita semua. Jika di antara Bapak dan Ibu saat ini kebetulan sedang berjuang melawan penyakit kronis tahap lanjut yang berat, seperti gangguan fungsi gagal ginjal parah, sirosis hati stadium lanjut, atau luka lambung akut melilit, tolong lewati bab konsumsi internal ini. Selalu konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter spesialis pribadi yang biasa merawat Anda sebelum mencoba olahan baru. Sifat berhati-hati adalah ikhtiar mulia yang diberkahi. Bapak dan Ibu yang memiliki kondisi riwayat kesehatan khusus tidak perlu berkecil hati jika harus melewati bagian diminum ini. Anda tetap bisa tersenyum bugar dan memetik kebaikan dari buah pepaya. Karena metode pengobatan luar atau terapi eksternal pada bab berikutnya memiliki tingkat keamanan yang teramat tinggi. Terapi luar ini 100% aman dicoba untuk seluruh lansia tanpa khawatir memicu efek samping pada organ dalam, yaitu terapi eksternal atau pengobatan dari luar tubuh yang 100% aman bagi seluruh lansia tanpa kecuali, melibatkan saluran pencernaan perut dalam menyerap khasiat kebaikan nutrisi alami, pemoles kebugaran tubuh. Kita akan menggunakan metode terapi kompres hangat media rebusan biji pepaya murni pada area perut atau metode merendam kedua telapak kaki menjelang istirahat malam. Terapi luar ini memiliki hubungan yang teramat erat dengan lancarnya titik-titik saraf tepi pembuluh darah pencernaan. Kehangatan media kompres bertindak laksana pembuka gerbang sirkulasi darah yang mampet, merangsang pergerakan usus agar perut begah mengempis lega. Mari kita siapkan seluruh peralatan dan bahannya untuk melakukan terapi luar yang aman ini secara mandiri di rumah, dengan panduan langkah demi langkah yang gampang ditiru. Pertama, sediakan sebuah wadah baskom plastik lebar dari dapur rumah Anda. Kedua, siapkan 2 sendok makan biji pepaya segar yang sudah ditumbuk kasar. Lalu rebuslah bersama 2 liter air bersih di dalam panci sampai mendidih, merata, dan berbau harum khas rempah. Langkah ketiga, tuangkan air rebusan biji pepaya panas tersebut ke dalam baskom plastik lebar. Lalu campurkan sedikit air dingin biasa secukupnya. Aduk rata sampai batas tinggi air mencapai mata kaki saat merendam nanti. Pastikan suhunya berada pada tingkat hangat-hangat kuku yang teramat nyaman di kulit kaki Anda. Tolong jangan sekali-kali memakai air yang terlalu panas mendidih, karena dapat mencederai lapisan kulit luar orang tua. Kulit orang tua cenderung menipis dan rentan luka melepuh akibat penurunan kepekaan rasa panas dari faktor usia senja kita. Cara mengetes tingkat kehangatan air yang paling aman adalah dengan menempelkan permukaan kulit punggung tangan Bapak dan Ibu sendiri ke dalam air baskom. Jangan menggunakan telapak tangan kita yang tebal karena tingkat ketebalan kulitnya berbeda jauh dengan kulit tipis, punggung tangan, atau telapak kaki Anda. Jika suhunya sudah dirasa hangat kuku yang melegakan batin, langkah keempat adalah ambillah posisi duduk bersandar yang paling santai di atas kursi nyaman kamar tidur Anda. Turunkan kedua telapak kaki Bapak dan Ibu ke dalam baskom secara perlahan. Nikmati waktu terapi luar yang damai ini selama 15 hingga 20 menit saja, sembari memejamkan mata rileks atau mendengarkan lantunan ayat suci yang menenangkan jiwa. Hawa hangat akan menjalar lembut meresap ke dalam tulang pergelangan kaki, disusul munculnya getaran kesemutan ringan yang samar di ujung jari kaki. Sirkulasi darah pencernaan mengalir lancar. Waktu selama 20 menit saat melakukan terapi, merendam kaki hangat ini adalah momen jeda yang teramat suci dan berharga bagi ketenangan jiwa Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Saya menyarankan dengan penuh rasa hormat, jangan habiskan waktu yang damai ini dengan memikirkan beban hidup yang berat, melainkan ubahlah menjadi ritual spiritual yang mendekatkan diri pada Tuhan melalui aktivitas berzikir, berdoa, atau bermeditasi santai. Mengisi waktu rendaman dengan mensyukuri hari dengan penuh kedamaian akan membawa dampak luar biasa bagi kesehatan rohani orang tua kita semua di rumah. Ketika hati dan pikiran
berada dalam kondisi yang penuh dengan kepasrahan kepada Sang Pencipta. Seluruh beban kecemasan di dalam dada akan menguap sirna. Otak kita secara otomatis akan menghentikan produksi hormon stres sehingga seluruh persarafan tubuh menjadi rileks santai. Setelah waktu 20 menit berlalu, Eyang akan melihat perubahan fisik yang melegakan di mana kondisi air rendaman di baskom berubah menjadi sedikit keruh. Hal tersebut sangat wajar terjadi karena adanya proses pelepasan sel-sel kulit mati serta pelepasan ketegangan racun dari pori-pori telapak kaki Anda. Tubuh Bapak dan Ibu akan langsung merasakan sensasi rileks yang teramat dalam dan rasa capek di kaki mendadak hilang sirna. Seka seluruh permukaan telapak kaki menggunakan handuk kering yang bersih secara lembut dengan cara ditepuk pelan tanpa perlu digosok kasar, agar kulit tidak lecet harian. Sebagai tips perawatan tambahan setelahnya, oleskanlah beberapa tetes minyak zaitun murni pada telapak kaki Anda. Minyak zaitun berguna untuk mengunci kelembapan kulit luar orang tua agar tetap halus, kenyal, dan mencegah bahaya kulit tumit pecah kaku. Secara biologi tubuh, ritual kehangatan luar dari rendaman kaki biji pepaya ini, jika dilakukan sebelum tidur akan membantu menurunkan suhu inti organ secara bertahap harian. Penurunan suhu tubuh secara halus ini merupakan saklar utama yang melangsang kelenjar otak, melepaskan hormon melatonin melimpah. Hormon melatonin adalah zat alami penentu tidur lelap yang membawa kita tidur nyenyak sampai subuh tanpa gangguan gelisah kasur. Sistem saraf simpatik yang tenang akan mencegah timbulnya serangan kram otot betis di tengah malam yang seringkali menyiksa fisik orang tua kita saat tidur nyenyak. Selain itu, perbaikan sirkulasi organ perut ini juga akan mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari atau gejala beser akibat dingin. Bapak dan Ibu bisa menikmati tidur utuh lelap tanpa gangguan bolak-balik ke toilet kamar mandi sepanjang malam hari. Dengan tidur malam yang teramat berkualitas dan pulas laksana bayi, Bapak dan Ibu bisa segera meninggalkan ketergantungan pada pemakaian obat tidur kimia yang memberatkan kerja ginjal. Istirahat malam yang utuh tanpa interupsi rasa begah perut akan membuat tubuh berhasil mengumpulkan energi vitalitas secara maksimal. Keesokan harinya, Eyang bisa terbangun dengan kondisi fisik yang segar bugar, enteng, dan penuh semangat ceria. Mari kita memandang jauh ke depan mengenai berbagai macam manfaat jangka panjang jika terapi rendam kaki dan aturan konsumsi olahan biji pepaya murni ini dijalankan secara rutin. Terapi rutin menggunakan kebaikan nutrisi bumi ini akan bertindak laksana pemberian pasokan oli alami yang teramat lembut untuk seluruh sistem pergerakan tubuh kita harian. Zat aktifnya bekerja secara konstan, membantu menetralkan asam laktat kotor. Zat asam laktat yang menumpuk kaku di jaringan ikat persendian akan dikikis habis secara bertahap oleh sirkulasi darah yang lancar bebas dari sumbatan racun usus. Kelenturan jari-jari kaki, sendi pergelangan kaki, serta jari tangan yang tadinya kaku mengerut akan berangsur pulih menjadi normal kembali. Eyang bisa menggerakkan badan dengan bebas tanpa adanya gesekan kaku menyakitkan dari gejala nyeri punggung, pinggang, atau linu rematik. Bersihnya organ hati dari tumpukan lemak kotor atau perlembakan hati juga akan mengembalikan bentuk perut Bapak dan Ibu menjadi lebih kempis, ramping, dan proporsional secara alami. Beban lingkar pinggang yang berkurang drastis akan meringankan kerja tulang belakang dalam menopang berat badan. Postur tubuh Eyang menjadi lebih tegap, tidak gampang bungkuk, dan langkah kaki terasa teramat enteng selalu. Pulihnya fleksibilitas persendian tubuh dan kelancaran aliran darah pembuluh vena ini memiliki hubungan yang teramat erat dengan menjaga keselamatan jiwa Bapak dan Ibu selama beraktivitas. Kita tahu bersama bahwa kecelakaan fatal berupa lansia terjatuh di lantai rumah seringkali diawali dari kondisi otot kaki yang mendadak lemas goyah menahan perut yang begah kaku. Tubuh yang fleksibel akan mencegah risiko jatuh di rumah Anda. Dengan otot kaki yang lentur kokoh dan lingkar perut yang bebas begah, Bapak dan Ibu yang saya sayangi akan terhindar dari bahaya cedera fisik, patah tulang panggul
yang menakutkan, dan penuh percaya diri yang tinggi dalam melangkah berjalan harian tanpa bantuan tongkat lagi. Kita bisa menikmati masa senja yang indah, penuh kedamaian, bersama seluruh keluarga tercinta. Bukan hanya masalah sirkulasi, pencernaan perut yang dirawat menjadi bersih, melainkan fungsi imunitas atau benteng pertahanan tubuh Bapak dan Ibu juga akan dijaga ketat oleh khasiat biji pepaya murni. Kandungan enzim papain dan benzil isotiokanate di dalam biji murni dari bumi ini menyimpan senyawa aktif berkekuatan tinggi yang bertindak sebagai antiseptik alami yang kuat. Ramuan ini sangat ampuh menjaga benteng tubuh dari flu. Bapak dan Ibu juga bisa memanfaatkan metode rumah hangat dari rebusan biji pepaya murni untuk dihirup aromanya secara lembut di rumah guna. Membersihkan seluruh saluran pernapasan kita harian, metode uap alami ini terbukti ampuh bekerja aktif. Membersihkan sistem limfatik kita dari sisa penumpukan zat racun kronis menahun. Hal ini secara bertahap akan menurunkan tingkat peradangan kronis di dalam sel organ dalam orang tua kita semuanya. Selain itu, sisa air rebusan yang bersih juga bisa dimanfaatkan untuk metode kumur harian secara teratur sampai menjangkau bagian pangkal tenggorokan Bapak dan Ibu sekalian di rumah. Metode kumur hangat ini akan membasmi sarang kuman dan virus musiman yang kerap menguras energi tubuh lansia. Dengan benteng pertahanan tubuh yang kokoh kuat, Eyang selalu berada dalam kondisi bugar penuh untuk aktif bermain ceria bersama anak cucu kita. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mari kita rangkum seluruh rangkaian terapi alami dari rempah dapur ini, agar menjadi panduan praktis yang mudah diingat di rumah tanpa ada kebingungan lagi. Anjuran internal terbaik adalah nikmatilah 1 gelas cairan seduhan bubuk biji pepaya murni di waktu perut kosong di pagi hari untuk menutrisi pencernaan dan meluruhkan lemak hati dari dalam tubuh kita secara halus serta teratur harian. Sementara itu, anjuran terapi luar terbaik berikutnya adalah gunakan waktu menjelang istirahat tidur malam sebagai saat paling mustajab untuk menerapkan terapi eksternal berupa rendaman telapak kaki hangat. Berpeganglah pada prinsip utama bahwa kunci keberhasilan dari ikhtiar medis tradisional menggunakan kebaikan alam ini terletak pada konsistensi, keteraturan, dan keteguhan hati Bapak dan Ibu sekalian untuk merawat tubuh. Kesehatan yang sejati di usia senja tidak bisa dibangun dari satu tindakan pengobatan yang besar dan mahal secara instan, melainkan berasal dari rajutan kebiasaan kecil harian yang dilakukan dengan penuh rasa keikhlasan. Namun saya berpesan dengan penuh kasih sayang agar Bapak dan Ibu selalu mendengarkan bahasa tubuh sendiri dengan bijak selama menjalani proses pemulihan alami ini di dalam rumah harian kita semua sepanjang waktu. Jika di tengah jalan proses terapi luar atau dalam timbul rasa tidak nyaman yang berlebihan, seperti perut kembung begah atau kulit kaki memerah karena terlalu sensitif, tolong segera hentikan pemakan ramuan biji pepaya. Mendengarkan bahasa tubuh adalah bagian dari kearifan kita dalam merawat kesehatan di usia senja, agar ikhtiar selalu membawa berkah kebaikan. Sehat harus dilakukan dengan perasaan bahagia, tanpa adanya paksaan batin. Sebagai tips kreativitas tambahan yang sangat bermanfaat untuk dipraktikkan di dapur rumah, seduhan ramuan internal biji pepaya kita bisa dicampur dengan selembar daun pandan segar atau sedikit tetesan madu murni saat diseduh. Kehadiran pandan dan madu alami ini terbukti sangat baik untuk memberikan efek rasa wangi serta kelezatan relaksasi tambahan pada lambung pencernaan orang tua kita semua, mengusir rasa pahit di lidah Eyang. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ingatlah selalu sebuah kalimat mutiara yang sangat menyentuh hati saya sebagai seorang dokter, bahwa kesehatan adalah mahkota. Keindahan di usia senja yang bertengger di atas kepala orang-orang yang sehat. Namun keindahan mahkota itu hanya akan bisa dilihat oleh mata mereka yang sedang terbaring sakit. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama mahkota titipan Tuhan ini dengan penuh kelembutan kasih sayang. Sebelum saya menutup perjumpaan kita pada saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, izinkan saya Dr. Irfan Ali memanjatkan doa tulus dari lubuk hati yang paling dalam bagi Bapak dan Ibu sekalian yang saya sayangi. Ya Tuhan yang Maha Penyembuh, angkatlah segala keluhan perut, begah buncit,
dan lemak hati kotor yang menyiksa tubuh tua orang tua kami ini. Karuniakanlah kepada mereka umur panjang yang dipenuhi berkah ibadah harian. Semoga Bapa dan Ibu selalu diberikan usia yang panjang, tubuh bugar mandiri, selalu bahagia, dan selalu berada di dalam lindungan keselamatan Tuhan Yang Maha Kuasa dimanapun berada. Kata ini hingga selesai. Tolong bagikan naskah cerita kesehatan penuh manfaat ini kepada kerabat sesama lansia sekitar rumah Anda. Salam sehat.